Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais, kembali menyerukan akan mengerahkan massa ke jalanan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2019. People Power dianggap anggota Dewan Pembina BPN Prabowo Sandi ini sebagai jalan terbaik ketimbang mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Itu dulu Pak Amin Rais mengatakan bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa pemilu ketika itu adalah people power, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini setelah 5 tahun berselang, pernyataan serupa tapi tak sama diungkapkan oleh Pak Ganjar. Ya, ini Pak Ganjar mengatakan bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan polemik pemilu ini adalah hak angket. Sama-sama mengatakan jalan yang terbaik. Kalau dulu Amin Rais karena kekalahannya dari Jokowi Maruf Amin, jagonya ya, ketika itu Prabowo Sandi mengatakan bahwa people power adalah jalan terbaik, dan hari ini Ganjar Pranowo mengatakan hak angket adalah jalan terbaik. Jadi makanya saya kembali mengatakan bahwa nampaknya Pak Ganjar ini mau mengcopy paste pernyataannya Mbah Amin Rais gitu ya. Jalan pintas. Nah, ini ada pernyataan juga yang menarik dari Sekjen PDIP Hasto yang mengatakan jangan intimidasi KPU karena Indonesia itu rakyatnya cinta damai. Dari penjelasan Bawaslu mematahkan argumen dari tim kampanye Prabowo Sandi yang selalu mengatakan pemilu ini bermasalah, padahal mereka punya Partai Gerindra, punya PAN, punya Demokrat, PKS yang setiap saat mengawal seluruh tahapan pemilu. Karena itulah mari kita hormati pemilu ini dengan baik sebagai hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Jangan kotori dengan berbagai intimidasi sebagaimana dilakukan oleh elit-elit tertentu untuk melakukan people power. Itu tidak akan diterima oleh rakyat Indonesia yang cinta damai. Sepakat Pak Hasto, rakyat Indonesia itu cinta damai. Jangan ditakut-takuti dengan people power ataupun hak angket. Itu sama aja 11-12. Seperti Pak Amin Rais mengatakan hak angket people power adalah jalan terbaik. Hari ini di copy paste oleh Pak Ganjar yang mengatakan bahwa hak angket adalah jalan terbaik. Tapi substansinya sama, kedua-duanya adalah mengintimidasi petugas pemilu, mengintimidasi KPU, mengintimidasi penyelenggara pemilu. Karena sesungguhnya kalau ada polemik, ada konflik, ada sengketa hasil pemilu atau hasil pilpres, solusinya adalah hak angket. Solusinya hak angket. Mahkamah Konstitusi, atau Bawaslu. Bukan ke hak angket dan bukan juga people power. Baik hak angket maupun people power adalah upaya untuk mengintimidasi penyelenggara pemilu. Itu menurut saya. Dan dulu pun Pak Mahfud MD ketika itu ada di kubunya Pak Jokowi Maruf Amin juga mengatakan agar KPU tidak usah takut dengan people power. Nah, kalau di copy pastekan hari ini maka KPU jangan pula takut dengan ancaman hak angket. Pak Mahfud sendiri sudah sepakat bahwa hak angket tidak akan menyelesaikan persoalan, tidak akan menganulir, tidak bisa menyentuh keputusan KPU atau Mahkamah Konstitusi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tidak memungkiri kedatangannya ke KPU karena adanya ancaman penggunaan people power yang sebelumnya disampaikan Amin Rais. Ia menegaskan KPU tidak perlu takut untuk bekerja karena ada mekanisme hukum jika ada yang tidak puas dengan hasil pemilu. Mahfud melihat pernyataan penggunaan people power hanya untuk menggiring opini warga. Itu Pak, makanya kami datang ke sini karena ada ancaman seperti itu. Lalu people power itu untuk apa? Kan kita punya mekanisme hukum. Kalau people power itu kecurigaannya mau menggerakkan people power karena KPU curang menyedot suara dari A ke B, itu kan sudah saya katakan tidak mungkin dari sudut mekanisme dan dari sudut undang-undang. Tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu kita datang ke sini untuk tidak takut dengan itu. Rakyat kan bersama mereka. Kita juga berkoordinasi dengan daerah-daerah agar kita jaga ini pemilu kita ini.
Allah karim. Oke ya, sepakat semua kan? Kalau Pak Mahfud sudah hari ini sudah menyatakan hal yang tegas yang berbeda pendapat dengan Pak Ganjar Pranowo, walaupun beliau adalah cawapresnya Pak Ganjar. Tadi sudah saya sampaikan di video sebelum ini bahwa Pak Mahfud mengatakan bahwa hak angket DPR RI tidak bisa digunakan untuk mengangket KPU. Hak angket tidak akan bisa merubah keputusan KPU atau Mahkamah Konstitusi. Itu sudah tegas. Dan ini tadi Pak Hasto mestinya juga konsisten dengan pernyataannya. Kalau dulu ketika jagonya menang, Pak Jokowi Maruf Amin mengatakan bahwa jangan intimidasi penyelenggara pemilu, jangan intimidasi KPU, karena hal itu tidak cocok dengan rakyat kita, rakyat Indonesia yang cinta damai. Hasto meminta agar semua menghargai proses pemilu, menghargai pesta demokrasi, menghargai hak-hak rakyat. Itu Hasto dulu. Dan mudah-mudahan Pak Hasto melihat ini. Sehingga kemudian dalam waktu dekat kita harapkan Pak Hasto juga akan mengatakan hal yang sama walaupun dirinya di pihak yang kalah secara quick count maupun real count. Ya, ini kalau negarawan sejati harusnya begitu, jangan berubah hanya karena kepentingan politiknya yang tidak sesuai. Itu namanya pendapat yang dilandaskan kepada kepentingan politik praktis kelompoknya saja. Kita kan harus bijak, katanya apapun adalah yang penting demi bangsa dan negara harus dikedepankan. Nah, makanya sekarang dibuktikan Pak Hasto untuk menyampaikan hal yang serupa sama seperti dulu. Jangan takut-takuti rakyat, jangan intimidasi rakyat, jangan intimidasi penyelenggara pemilu. Kita harus menjaga dan mengawal semuanya karena rakyat pasti akan melawan jika ada pihak yang kalah mengintimidasi KPU dan mengintimidasi pemilih, mengintimidasi kelompok yang menang, karena pasti pendukungnya tidak akan rela, ya Pak Hasto. Jadi jangan ikut-ikutan Mbak Amin Rais lah. Amin Rais dulu mengatakan jalan terbaik adalah people power. Lah hari ini malah di copy paste oleh Pak Ganjar, oleh elit-elit PDIP. Jalan terbaik adalah hak angket. Loh ini 11-12. Allah ya karim. Sebelum itu Pak Ganjar Pranowo juga mengatakan kan, kalau kemarin mengatakan tidak percaya dengan hasil quick count, real count. Tapi dulu ada waktu dia memenangkan Pilgub Jawa Tengah 5 tahun lalu mengatakan beliau deklarasi kemenangan 2 kali, deklarasi kemenangan versi quick count dan deklarasi versi real count. Kalau dulu mempercayai hasil survei, mempercayai quick count dan real count, mengapa sekarang tidak percaya Pak Ganjar? Nggak boleh dong. Nah ya bedanya apa? Quick count dan real count dulu dengan sekarang kan sama aja. Bedanya adalah karena dulu Pak Ganjar menang, sekarang kalah gitu. Itu makanya kemudian jadi berubah. Lah inilah pendapat-pendapat, narasi-narasi politik yang kadang-kadang membodohi, menjebak rakyat, pemilih di bawah. Yang tahu, yang paham pasti akan menilai mencela-mencela, tapi yang nggak paham hanya karena taklid buta, hanya karena dukungan buta kepada capresnya, ya ini yang berbahaya, diombang-ambingkan oleh narasi-narasi kepentingan politik, bukan narasi kepentingan dan kebenaran secara umum, bukan narasi dan kebenaran untuk bangsa dan negara secara umum, tapi narasi kebenaran dalam tanda petik untuk kepentingan politik praktisnya. Nah itu dia, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya, pandai-pandai mensikapi statement-statement politik.
Ngomong bijak, ngomong legowo ketika menang memang mudah, tapi sangat berat. Ngomong legowo, ngomong menjaga persatuan, mari kita hormati KPU, ketika kalah itu yang susah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.